Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pertemuan kedua materi ekonomi bisnis dengan Pak Bagio. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan fokus mengikuti pelajaran, tidak ada yang sakit, ya, selalu semangat. Nah, di pertemuan kedua ini kita langsung ke materi bab 1 anak-anak. Nah, kalau kalian ingat di pertemuan pertama perkenalan Pak Bagio, bab 1 itu kita membahas tentang masalah ekonomi. Nah, kita hidup siapapun, ya, orang tua kalian, pasti nanti dihadapkan dengan masalah ekonomi. Tinggal kategori ringan, sedang, atau berat. Nah, masalah pokok ekonomi, jadi kalau di ekonomi yang zaman dahulu, zaman yang jadul, itu masalahnya cuma 3, nggak kompleks anak-anak. Masalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi kalau produksi, bagaimana cara memproduksi barang, orang tua nenek moyang kita. Kemudian bagaimana cara mendistribusikan, menyampaikan barang yang kita buat, yang sudah diproduksi, menyampaikan ke konsumennya. Dan ketiga, bagaimana cara mengkonsumsinya, memanfaatkannya, memakannya, ya. Nah, karena kalau itu kan hubungannya produksi, distribusi, sama konsumsi, nanti kan hubungannya dengan segmentasi pasar. Jadi segmentasi pasar itu yang kita fokus, kita tuju itu kalangan bawah, menengah, atau kalangan atas. Ya, kalau dulu segmentasinya nggak seperti sekompleks sekarang anak-anak. Jelas ya, di ekonomi zaman dulu, zaman klasik itu istilahnya, kalau di pokok ekonomi itu, ekonomi klasik itu masalahnya produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, sekarang kita masuk ke masalah ekonomi yang sekarang, kita anggap ekonomi modern anak-anak. Nah, di ekonomi modern ini masalahnya tidak sesederhana tadi di ekonomi klasik atau ekonomi jadul. Nah, kalau kalian, saya ini kan sekarang tinggal di era ekonomi modern. Nah, kalau kalian jadi entrepreneur, jadi produsen membuat barang, ya. Nah, yang pertama untuk bisa sukses, bisa berhasil, yang pertama kalian harus bisa, masalah ekonomi modern itu hubungannya dengan barang apa yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya. Jadi kalian harus bisa menjawab barang apa yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya. Ya, karena barang yang terproduksi nanti kategori apa? Yang tahan lama, yang cuma 1 hari sudah rusak, sudah basi. Terus kemudian berapa jumlahnya? Ya, harus kita hitung. Ya, nanti itu hubungannya dengan permintaan dan penawaran. Jadi kalau barang apa yang produksi, berapa jumlahnya, itu kalian harus tahu. Kalau membuat barang harus tahu ada permintaan enggak, ada yang mau beli enggak, ya. Kalau nggak ada permintaan, jangan produksi barang, nanti barangmu mangkrak di gudang, nggak terjual, nggak ada yang beli kok kamu buat. Misalnya butuhnya 10, kalian buat 15, lebihnya buat apa? Karena hubungannya tadi dengan berapa jumlahnya. Itu ya. Jadi masalah ekonomi modern yang pertama, barang apa yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya. Nah, masalah kedua di ekonomi modern ini, bagaimana memproduksinya? Ya, pakai teknologi apa? Ya, teknologi yang sederhana, teknologi tepat guna, atau teknologi yang kekinian, yang modern. Nah, jadi cara memproduksi itu dipertanyakan, kalian harus bisa menjawab. Tadi yang pertama, barang apa, berapa jumlahnya. Yang kedua, bagaimana cara memproduksinya, pakai teknologi apa yang kalian buat.
mau yang padat karya atau padat modal. Kalau padat karya itu berarti dalam produksinya kalian banyak menggunakan manusia, tenaga kerja. Kalau padat modal berarti kalian pakai teknologi yang lebih modern, mesin, ya, pakai komputer mungkin. Nah, mungkin saya bagi contohkan yang produksi padat karya, padat modal ini kalau kalian perhatikan di industri rokok. Yang di Surabaya yang terkenal kan rokok Sampurna di situ. Nah, kalau kalian perhatikan, mungkin semoga nggak ada yang merokok ya. Mungkin kalau ada orang tua kalian yang merokok, ya gimana caranya supaya nggak merokok? Coba kalian perhatikan rokok. Rokok itu dibagi dua, anak-anak. Sigaret kretek filter yang ada gabusnya, ada filternya, sama sigaret kretek tangan yang tidak ada filternya, nggak ada gabusnya. Nah, kalau yang ada filternya itu diproduksi pakai mesin teknologi tinggi. Kalau sigaret kretek tangan itu diproduksi oleh manusia, biasanya perempuan-perempuan itu yang usahanya linting rokok itu ya, canggih-canggih itu dalam 1 jam dia mampu memproduksi sekian batang rokok. Jadi kalau padat karya pakai teknologi, kalau padat karya tadi titik beratnya menggunakan tenaga kerja manusia, kalau padat modal, nah pakai mesin-mesin teknologi tinggi ya. Itu juga harus bisa menjawab. Kemudian kalian juga ada pertanyaan, nah, bagaimana memanfaatkan sumber daya? Bagaimana memastikan bahwa perusahaan yang memproduksi barang jasa mendapatkan sumber daya yang diharapkan? Dan bagaimana memastikan metode tertentu sebagai kombinasi yang paling efisien? Nah, itu juga kalian harus bisa menjawab itu di masalah di ekonomi modern. Nah, mungkin Pak Bagai tadi contohkan pabrik rokok Sampurna itu kan dia kombinasi. Ada sebagian pakai mesin, ada yang sebagian pakai tenaga manusia. Nah, kalau kalian perhatikan lagi, ya, cukai rokoknya, kalau ya sigaret kretek mesin yang ada filternya, itu kan cukainya lebih tinggi, lebih mahal. Atau pajaknya ya, istilahnya kalau rokok itu cukai. Nah, kalau sigaret kretek tangan, kalian perhatikan cukainya lebih rendah. Kenapa? Nah, kalau dibuat sama, nanti bos-bos itu perusahaan rokok itu lebih suka menggunakan mesin, ya. Jadi sigaret kretek tangan itu supaya apa? Tetap menyerap tenaga kerja yang banyak. Nah, ternyata dikombinasi di situ anak-anak, pakai padat karya dan padat modal. Jelas ya? Nah, yang ketiga, di ekonomi modern ini kalian harus bisa menjawab untuk siapa barang tersebut diproduksi. Jadi konsumen siapa yang akan membeli produk kita? Ya, kalangan bawah, menengah, atas. Kalau kalangan bawah ini rentan dengan harganya naik sedikit aja sudah rame itu. Kalau menengah atas biasanya mereka tidak mempermasalahkan harga, tapi mereka lebih mempermasalahkan ke kualitas. Kalau kualitasnya bagus, harga berapapun mereka nggak masalah. Ya, tapi kalau yang menengah bawah, harga itu benar-benar diperhatikan, dihitung itu anak-anak. Ya, jelas ya. Jadi kita bicara tentang ekonomi klasik, jadul sama ekonomi modern. Nah, kita sekarang masuk ke solusi terhadap masalah ekonomi. Bagaimana? Ya. Nah, yang pertama untuk menghadapi solusi mengatasinya itu membuat pilihan yang tepat untuk bertindak. Milih anak-anak, karena banyak pilihan. Nah, di situ dalam membuat pilihan yang tepat untuk bertindak, yang pertama yang harus kalian perhatikan tentang analisis biaya peluang. Nah, artinya biaya peluang ini, biaya peluang adalah nilai barang dan jasa yang dikorbankan karena memilih alternatif tindakan yang dilakukan. Ya. Yang kedua, analisis biaya manfaat. Nah, adalah
suatu teknik yang digunakan untuk membandingkan berbagai biaya dengan manfaat yang diharapkan. Saya beli sekian, apa sih manfaatnya buat saya? Cost and benefit, mungkin kalau kalian pernah dengar, biaya dan manfaat. Ya, cost-nya tinggi, kalau manfaatnya rendah ya. Kalau cost-nya tinggi harusnya manfaatnya, benefitnya juga tinggi anak-anak. Kemudian mengidentifikasi faktor-faktor pendorong kegiatan ekonomi. Jadi itu biasanya hubungannya dengan motif. Ya, motif itu bisa dari dalam maupun dari luar. Yang keempat, menyadari trade-off. Ya, kalian pernah dengar ya trade-off ya. Nah, suatu adalah situasi ketika seseorang harus membuat keputusan untuk memilih suatu hal dengan mengorbankan hal yang lain dengan alasan ekonomis. Itu pengertian dari trade-off. Yang kelima, berpegang pada prinsip ekonomi. Nah, dengar ya kata-kata prinsip ekonomi. Nah, pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya atau pengorbanan sekecil-kecil untuk mendapatkan hasil tertentu. Nah, prinsip tersebut antara lain sebagai berikut. Pendapatan yang terbatas mengharuskan pemilihan, karena penghasilan yang terbatas seseorang harus memilih barang apa yang akan dan yang akan tidak dibeli. Ya sama nanti kalau kalian bekerja kan maunya kalau sudah punya gaji pakai beli ini, beli itu. Tapi kan gaji kalian harus kalian tentukan. Tidak semua bisa kalian beli karena gaji kalian terbatas. Kemudian kita lanjut tentang biaya peluang anak-anak, memanfaatkan biaya peluang. Nah, ini mungkin nanti kalian hadapi tentang biaya peluang itu saat kalian mungkin nanti kalau lulus dari SMK Wakil Hasim, ya kalian dikasih pilihan-pilihan bekerja di tempat A, tempat B, tempat C. Misalnya kalian kategori yang pinter, melamar dimanapun diterima. Mungkin kerja di tempat A gajinya 1 juta dekat rumah. Waduh, di Surabaya gaji 1 juta. Kerja di tempat B misalnya di luar Surabaya, mungkin di Sidoarjo, ternyata gajinya 1.500.000 lebih tinggi. Di tempat C, ya lokasinya lebih jauh lagi, misalnya di Mojokerto, gajinya lebih tinggi 2 juta, padahal kamu tinggal di Surabaya. Mana yang kalian pilih? Karena biasanya karena motif ekonomi biasanya dipilih yang gaji yang tertinggi meskipun tempat lokasinya lebih jauh dari tempat tinggal kita. Nah, kalau ditanya berapa biaya peluangnya, tempat A gajinya 1 juta, tempat B 1.500.000, tempat C 2 juta. Misalnya kalian milih yang 2 juta. Kalau ditanya berapa biaya peluangnya, nah biaya peluangnya itu kalian pilih, kalian tentukan pilihan yang nilainya tertinggi yang tidak dipilih. Jadi kalau ditanya berapa biaya peluangnya, nah kalian bisa jawab biaya peluangnya 1.500.000. Nah, sampai di sini dulu anak-anak ya. Kalau ada pertanyaan silakan kalian bertanya di grup WA nanti kalau sudah terbentuk ya. Karena nanti modelnya saya nggak tahu seperti apa pembelajaran kita sentral kayak kemarin atau seperti apa. Tapi kalau masih nggak ngerti silakan tanya di grup WA kita. Nanti kita punya grup kelas ya, ada wali kelasmu, ada saya mintanya nanti ketua kelas membuat grup WA untuk buat tanya jawab kalau kalian masih belum mengerti. Terima kasih di pertemuan kedua atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.